Sobat FSQ, kembali lagi di FSQ Talk ya, masih dengan topik-topik seputar keamanan pangan. Ada saya Arofi dan juga saya Laras. Ya, hari ini episode kali ini kita akan bahas terkait glass policy. Apa itu glass policy? Oke, glass policy ya, ini adalah salah satu aturan atau kebijakan yang ada di food safety ya, yang tujuannya sama nih, melindungi customer ya atau konsumen produk-produk pangan yang dihasilkan oleh industri makanan. Yang di sini adalah kita mengendalikan bahan-bahan gelas ya, atau bahasa Inggrisnya brittle glass gitu ya. Bagaimana sih caranya industri-industri mengendalikan dan memastikan tidak ada bahaya-bahaya keamanan pangan yang mungkin nantinya muncul dari pecahan-pecahan kaca. Oke, jadi karena di area proses ya, di area produksi ini biasanya kan kita pakai tuh peralatan-peralatan yang bahannya bisa dari kaca atau dari plastik-plastik yang mudah pecah gitu ya, keras gitu ya. Brittle materials ya pokoknya. Nah, atau bahkan untuk kaca-kaca yang ada di sarana infrastruktur. Betul sekali. Mungkin ada untuk jendela gitu ya, untuk dinding, untuk pintu, terus lampu gitu kan. Cover dari panel. Itu bisa jadi kontaminasi fisik gitu ya, patahan atau serpihan-serpihan kaca. Nah, itu masuk kalau di ranah food safety jadinya pengendalian kaca atau bahasanya glass policy. Betul. Oke. Nah, jadi kalau kita golongkan nih sebenarnya apa saja sih golongan atau jenis-jenis kontaminan yang masuk dalam glass policy ini? Nah, pertama adalah bahan-bahan berbasis kaca atau gelas. Ya, jadi memang wujudnya itu ya kaca gitu ya. Yang bisa pecah. Yang bisa gitu pecah ya? Kalau diulas gitu ya, komponennya pasti dari golongan silicate gitu ya, gelas. Nah, itu bisa ada kaca tadi ya, kaca, cermin, mungkin kalau biasanya di arah loker gitu ya, atau kadang ada di koridor tuh ada yang suka naruh cermin gitu ya. Untuk rapi gitu ya. Betul gitu ya. Terus selain itu side glass mesin ya, biasanya ada mesin drying atau tangki-tangki itu kan ada side glass ya, untuk mesin tahu filling itu juga ya. Mesin filling biar tahu isinya tinggal berapa, tangki isinya tinggal berapa. Nah, itu juga masuk di glass policy. Oke. Terus apa lagi? Nah, selain gelas-gelas ada juga yang berbahan plastik keras. Ya, jadi misalnya yang dari kaca-kaca akrilik atau mika-mika yang umumnya itu ada misalnya di cover lampu ya, atau pelindung panel mesin. Panel mesin ya. Benar, atau yang mungkin juga muncul di jam dinding. Jam dinding, kaca-kaca jam dinding. Betul. Itu kan biasanya terbuat dari plastik, tapi dia plastiknya plastik keras, yang mana plastik keras ini kalau dia pecah dan pecahannya masuk ke dalam makanan, tentu saja dia menjadi bahaya kontaminasi benda asing ya, yang berpotensi melukai saluran pencernaan kita. Oke, itu tadi mungkin di peralatan ya, sama di infrastruktur. Betul. Masih ada lagi sebenarnya kalau memang produk kita itu dikemasnya pakai bahan kaca gitu ya. Ada pakai botol gitu ya, minuman basisnya botol atau pakai jar ya, minuman seru pakai jar kaca, itu juga perlu pengendalian gitu ya. Nanti dimasukkan di glass policy. Sama satu lagi, karyawan juga nyadar nggak? Kan karyawan, staff atau operatornya yang menggunakan kacamata ya, kayak kita berdua nih ya. Jadi soal kacamata itu juga perlu dikendalikan di dalam glass policy. Nah ya, jadi kan sudah tahu jenis-jenisnya apa saja. Terus sekarang kita masuk. Nah, kalau di standar nih, gitu ya. Standar, ada regulasi apa saja sih ya yang mengatur gitu ya? Diatur nggak sih, gitu kan? Harusnya bagaimana sih? Nah, ada dari mana saja sih kalau boleh di-list? Ada berapa nih standar? Ada beberapa standar yang umum yang bisa kita gunakan. Ya, yang paling dasar pasti adalah standar yang kita gunakan di Indonesia ya, regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat ada di pedoman cara produksi pangan olahan yang baik, atau mungkin kita lebih sering dengarnya adalah CPPOB. Ya, ini keluar dari Kementerian Perindustrian ya, yang mengatur bagaimana sih caranya industri-industri yang bergerak di bidang makanan menjalankan Good manufacturing practice. Oke, dari itu terus di bawah nanti kita juga akan bahas standar dari kodeks ya. Betul. Agak kita keluar negeri gitu ya. Di standarnya Codex Alimentarius itu juga ada di General Principle of Food Hygiene ya, dengan revisi yang terbaru di 2020. Tahun 2020. Oke, terus agak lebih ketat lagi ya. Kita naik ke
GFSI benchmark. Nah, standar-standarnya GFSI ada ya. ISO TS ya. Salah satunya ada ISO TS seri 202002 ya dengan semua serinya 1 sampai 6 untuk food macam-macam ya untuk semua industri yang bergerak di rantai makanan dan lain sebagainya. Oke. Terus yang terakhir nanti ada dari BRC ya, British Retail Consortium ya, Global Standard for Food Safety isu yang ke-8. Nah, standar-standar tadi kita akan bahas satu-satu requirement-nya seperti apa. Nah, sebelum masuk nih kita bahas standar, ada nggak sih yang pengalaman kasus-kasus gitu ya kontaminasi dari gelas ini gitu ya. Nah, kalau boleh saya sharing nih. Oke, silakan. Jadi di tempat saya yang dulu gitu ya ceritanya ada salah satu insiden gitu ya yang berhubungan nih dengan gelas policy ya. Jadi ceritanya waktu shift pagi nih di area filling ya. Jadi kita ada produk kemasan kaleng ya. Kalau sobat FSQ tahu bahwa minuman kaleng ini biasanya kita tambahkan salah satu gas ya untuk membantu dia tetap rigid, tetap keras. Nah, kita pakai gas nitrogen cair. Nah, di situ ketika konveyor jalan, produk sudah diisi, nitrogen cair ini yang terakhir ditambahkan. Nah, itu sudah ada dosing tertentu supaya dia nggak lembek, supaya pressure-nya over. Betul. Nah, suatu ketika ternyata ada kegagalan lah di sistem dosingnya. Jadi waktu filling itu ada beberapa kaleng yang dapat dosing yang berlebih, otomatis tekanannya tinggi. Nah, operator miss nggak tahu, jadi produknya keisi banyak. Biasanya sih waktu itu bisa jadi karena konveyornya pas stop, jadi keisi banyak, atau memang dosingnya yang sedang nggak bagus. Akhirnya keisi, loloslah lewat konveyor, sepanjang konveyor setelah filling mesin simmer itu terjadilah ledakan gitu ya. Jadi meledak nih, produknya ini pecah, jadi dia terlontar gitu ya, terkenalah dia nabrak kap lampu. Oke, jadi lampu yang di atas kena ledakan dari kaleng ini. Kalengnya otomatis dia akan nabrak, jadi covernya si akrilnya pecah, lampunya pun juga pecah juga. Jadi itu menjadi potensi bahaya ya. Artinya dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam produk-produk itu. Langsung di stop, langsung telepon QA, datang investigasi. Ya, otomatis dia sampai mana sih lemparannya. Di satu area filling itu sudah pasti di karantina, dievakuasi saat itu juga. Oke. Kalau saya ingat-ingat lagi, saya jadi punya contoh kasus juga nih. Jadi salah satu klien kebetulan mereka adalah minuman dalam kemasan botol kaca. Botol kaca. Benar. Jadi dalam kemasan botol kaca, fillingnya pasti menggunakan konveyor ya. Konveyor juga. Filling gitu ya. Jalan filling. Ternyata ketika diamati, ketika setting konveyor, kecepatan konveyornya tidak sesuai, botol-botol kaca ini bertumbukan. Sering terjadi. Iya, menimbulkan retakan. Jadi lebih seru nih. Jadi retakan yang pecahannya muncul di bagian dalam botol tersebut. Masuk di botol ya. Nah, dan kan ketika ketahuannya di mana? Ketahuannya ketika viewing. Jadi QC viewing di akhir dilihat ada retakan nih, garis-garis retakan di dalam, betul. Terus? Nah, setelah didiskusikan akhirnya ternyata memang kualitas botolnya yang kurang bagus. Jadi akar masalahnya di botol. Di botol akhirnya ditukar dengan kualitas yang lebih bagus, sehingga ketika ada benturan-benturan sedikit ya, ketika konveyor kan kita nggak bisa menghindari tidak ada benturan sama sekali ya, pasti ada gitu ya. Dia tidak akan menyebabkan kerusakan. Nah, jadi penggantian botol, bagaimana cara membersihkan pecahan-pecahan itu yang termasuk dalam glass policy arahnya ke sana, gitu ya. Namanya insiden ya, kita nggak bisa hindari, potensinya ada. Yang perlu adalah mungkin pencegahannya, perlindungan sama penanganan. Penanganan. Oke, itu tadi contoh-contoh kasus ya, mungkin sebagai gambaran Sobat FSQ di areanya kalau masih ada, gitu ya, nanti masuk di sini. Oke, masuk nih ke regulasi yang pertama. Oke, kita akan bahas tentang regulasi ya. Tadi nih yang pertama adalah regulasi nasional ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian ya, yaitu adalah pedoman cara produksi pangan olahan yang baik ya. Nanti bisa dilihat di Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2010. Ya, ini tadi sekumpulan aturan tentang Good Manufacturing Practice. Nah, nanti bisa dilihat di pasal 7. Ya, pasal 7 di bab 11 ini ya. Di bab 11 ya, tentang pengawasan proses ya, nomor 7 nih.
Kontaminasi bahan gelas. Jadi di situ sudah ada aturan-aturannya. Yang pertama adalah hindari penggunaan bahan-bahan gelas. Jadi yang pertama caranya pasti gitu ya. Kalau bisa dihindari. Benar, jangan pakai yang gelas. Sebisa mungkin hindari penggunaan produk-produk brittle itu tadi. Ada gelas tuh disebutkan, ada porselen juga. Porselen, ya, kemudian keramik dan lain sebagainya. Kemudian aturan yang kedua adalah lampu. Ya, lampu harus dilindungi dengan bahan yang tidak mudah pecah. Atau mungkin kita biasanya akrabnya sebutannya adalah cover gitu ya, kita menggunakan cover. Ya bisa menggunakan akrilik ya. Akrilik. Bahannya biasanya akrilik atau mika-mika yang keras gitu ya. Kemudian di tempat produksi, pengemasan dan penyimpanan, gunakan wadah atau alat yang tidak menggunakan bahan gelas ya. Jadi hindari penggunaan wadah-wadah yang gampang pecah gitu ya. Gelas pecah gitu. Mungkin diganti apa biasanya? Plastik ya, silikon, misalnya untuk mengandungkan stainless juga gitu ya. Jadi gitu gunakan barang-barang yang tidak memunculkan potensi kemanfaatan. Nah, kemudian kadang-kadang ini ada kondisi-kondisi yang memang terpaksa nih harus menggunakan bahan-bahan gelas, nggak bisa dihindari lagi. Jika memang terpaksa silakan gunakan, tapi jangan lupa untuk semua material berbahan gelas untuk didata. Betul. Ya, didata jumlahnya berapa, kondisinya seperti apa, dan lakukan pengawasan secara berkala. Betul, supaya kita tahu hilang kemana gitu ya. Terus bocelnya kemana. Betul, jangan sampai ada pecahan atau retakan-retakan dan kita nggak sadar tuh. Gitu. Dan kemudian lolos atau apabila memang terpaksa digunakan seperti kaca jendela, berarti harus dilapisi dengan kaca film. Di pengendalian. Dan bagian produksi harus mencatat kejadian yang mencakup waktu, tanggal, tempat, dan produk apa yang kemungkinan terkontaminasi. Jadi jika ada sampai insiden gitu ya, kita bisa tahu gitu kemana kita harus melakukan traceability. Itu tadi yang peraturan nasional. Selanjutnya ada peraturan dari kodeks ya, kodeksnya yang internasional ya. Tadi ada dari kodeks CXC ya, tahun 1969, revisi yang terbaru tahun 2020 tentang physical contamination ya, di klausa 7.2.5 ya. Sistem harus sudah disiapkan untuk mencegah kontaminasi yang dihasilkan oleh benda-benda yang berbahan gelas. Jadi secara general mungkin ya. Secara general praktiknya sama seperti yang dijelaskan di CPPUB tadi. Sebisa mungkin dihilangkan. Jika tidak bisa berarti kendalikan, lakukan pemantauan dan pencatatan apabila terjadi insiden. Deteksi dan juga screeningnya harus ada ya, kalau tidak mungkin kita hindarkan. Ya, selanjutnya. Lanjut di standar dalam lingkup JFSI. Ini ada yang pertama dari ISO TS 20002 ya, series tadi ya sempat disebut sama Laras. Nah, ini salah satunya seri yang pertama dari untuk food manufacturing. Ya. Jadi di pasal 10.4 ya terkait prevent untuk cross contamination. Di sini ada physical contamination. Ya, di sini sudah disebutkan jelas juga. Nanti sobat FSQ bisa cek juga kalau punya standarnya ISO TS gitu ya, atau browsing-browsing. Jadi disebutkan bahwa ketika ada brittle materials ya, semua material yang mudah pecah gitu ya, rapuh gitu ya, memang dipakai gitu ya. Tadi nggak bisa dihindarkan, berarti harus ada inspeksi berkala ya, periodic inspection, terus kemudian standarnya, keutuhannya bagaimana, dan ditetapkan prosedur kalau in case ada insiden. Dia harus tahu kalau ada insiden tuh aturannya stopnya bagaimana, stop proses, karantina, dicari serpihan itu harus seperti apa sampai bersih, udah siap lanjut proses lagi. Itu yang dari SOTS. Terus untuk coba lanjut ke atas. Brittle materials tadi juga salah satunya ya, dia jelaskan jenisnya ada hard plastik ya, atau memang bahannya kaca gitu ya. Itu dicegah ya, dihilangkan sama. Kemudian kalau memang ada potensi ketika ada insiden gitu ya, kita nggak bisa hindarkan, ini bisa dimasukkan dalam assessment. Hazard assessment punyanya HACCP ya. Jadi bisa dimasukkan ke HACCP. Di mana sih misalkan nih ada kasus ya, dulu historinya ada kasus side glassnya ini pernah pecah di mesin fillingnya gitu ya.
Nah, bisa masuk asap, potensi. Jadi potensi munculnya bahaya pada proses yang disebabkan oleh peralatan atau proses yang tidak sesuai, kegagalan proses. Klien ada juga dulu pengalaman. Jadi side glass-nya di area drying, ada side glass itu pecah. Pernah pecah. Dan itu dimasukkan juga di asap. Oke, jadi itu untuk di ISO TS. Kemudian di BRC ya, standarnya BRC untuk glass, brittle, plastik, ceramics, and similar materials. Material sejenis gitu ya, yang brittle plastik, kaca, keramik, dan teman-temannya yang mudah pecah lainnya ya. Ya, dimasukkan di pasal 493. Nanti Sobat MSQ bisa cek ya, standar BRC. Kebetulan ini free ya, bisa di-download gratis ya. Di situ lengkap standarnya. Nah, kita akan bahas sedikit ya. Yang pertama adalah glass atau brittle material tadi itu harus protected ya, harus dilindungi atau kalau bisa dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Jadi jangan ada gitu loh kalau bisa. Tapi kalau ada dilindungi gitu ya dari kondisi terjadinya insiden atau pecahan gitu ya. Di sini fokus disebutkan di open product area. Open product area. Betul. Yang jadi dikhawatirkan masuk ya ke dalam produk-produk itu ya. Di area produksi yang memang kita masih handling produk nih, belum dikemas primer dan lain-lain, itu fokusnya di situ ya. Kemudian kita juga diminta untuk menetapkan prosedur gitu ya. Prosedur pengendalian ya. Betul. Prosedur untuk handling dari bahan-bahan brittle material tadi. Oke, nah prosedurnya di situ dijelaskan, dipersyaratkan secara mendetail harus ada apa saja. Pertama, list itemnya. Ya, di jumlahnya berapa, itemnya ada apa saja di area open product area gitu ya. Kemudian kondisinya, ya kondisi saat diidentifikasi itu seperti apa. Oke, terus dijalankan monitoring. Ya. Recorded secara berkala ya. Berkala. Jadi tadi sudah ada kodenya nih, misalkan di ruangan produksi sekatnya ini partisnya pakai kaca tadi ya. Nah, berarti di list ada berapa kaca nih? Ada berapa jumlahnya. Itu dikodekan. Terus misalkan nanti di monitoring 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tergantung resikonya. Misalkan di situ memang sering aktivitas orang lalu lalang, ya udah 1 bulan sekali. Terus mungkin di area yang pojok cuma penyimpanan gitu ya, yang nggak perlu berarti. Nah seperti itu ya. Kemudian sama satu lagi diminta prosedur ya, di BRC diminta prosedur ketika ada insiden. Ya, jadi pas kondisi tadi pecah, apa hal harus dilakukan. Jadi rencana tindak lanjutnya sudah jelas ya dari awal ya. Betul ya, termasuk nanti terkait pelatihannya. Pelatihan biar stafnya tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi insiden gitu ya. Pecahan dia nggak panik gitu ya, terus harus kemana gitu ya. Betul. Apa yang harus dilakukan misalkan di stop mesinnya, di karantina produknya dan lain, lapor ke siapa ya. Sampai di disposisi dari produk yang terdampak. Status ya, apakah yang masih bisa digunakan atau tidak begitu ya. Mau diapakan, sortir dulu, di rework gitu ya. Nah, sampai ke arah sana. Ya, lengkap ya jadinya. Lengkap ya, jadi peraturan-peraturan sebenarnya secara umum ya, baik itu peraturan di dalam negeri maupun peraturan secara internasional, ini aturannya sudah lengkap nih ketika kita memang menggunakan material-material berbahan kaca atau ya brittle glass gitu tadi ya. Yang pertama jelas kita harus menetapkan kebijakannya dulu nih, prosedurnya nih. Kebijakan mau tetap ada di produksi atau di take off, dikeluarkan. Bisa mungkin dihilangkan. Ganti yang lebih aman, yang lebih stabil gitu. Cuman kan kadang-kadang tadi nih ada hal-hal yang kita nggak bisa hindari. Kita terpaksa nih pakai brittle glass. Bagaimana kalau kita terpaksa pakai brittle glass? Terpaksa berarti lakukan identifikasi. Di jumlahnya berapa, jenisnya apa saja, ya harus masuk semua di situ. Jangan ada yang kelewat, ya. Ketika terpaksa menggunakan identifikasi jumlah, jenis, kondisi, monitoring secara berkala, gitu ya. Terus kita juga bisa lakukan perlindungan. Betul. Ini juga yang sering dilakukan di food manufacturing. Ya, biasanya apa saja sih yang dilindungi nih? Misalnya kaca-kaca jendela. Betul ya. Jadi misalkan kalau kita punya tadi pintu kaca, itu kita
dilakukan perlindungan. Apa sih perlindungan? Ini kita lakukan laminasi. Betul. Ya, jadi ketika insiden, kalau Sobat FSQ biasanya kalau tahu ya ada laminasi di kaca mobil atau kaca mungkin di rumah juga. Kalau kita tidak kasih laminasi, ketika pecah itu langsung dia ambiar gitu ya, pecah kemana-mana. gitu ya. Radius pecahannya bisa jauh. Nah, ketika kita tambahkan laminasi di situ, nah dia akan stay. Dia akan menempel di laminasinya atau pelapisannya, gitu ya. Selain kaca itu, kita juga bisa masuk di lampu ya. Kalau masih pakai lampu LED ya, yang lampu biasa gitu ya. Kalau yang LED nggak apa-apa nih, karena dia kan sudah anti pecah ya. Betul. Tapi jika masih menggunakan non LED berarti harus dilindungi. Betul, pakai cover. Ya, jadi jika ada meledak-meledaknya nih, dia akan terlindungi oleh cover dan tidak masuk langsung ke produk-produk yang sedang diproses. Betul. Terus kayak tadi misalkan masih ada jam dinding pilihannya biasanya ada yang dilepas kacanya, ada yang dilaminasi juga, dimonitoring juga, atau ganti sekalian. Atau diganti sekalian pakai jam digital ya. Malah ada yang sampai dibungkus plastik gitu ya. Biar kalau pecah ya di dalam plastik itu aja ya. Ya, tidak mengurangi esensi sebenarnya. Betul. Oke, sudah identifikasi, sudah di cover, di monitoring gitu ya, sampai intinya di situ ya. Jadi pengendalian utamanya dilakukan monitoring secara berkala. Oke, jadi itu tadi adalah informasi-informasi terkait dengan brittle glass. Ya, sampai di sini untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di FSQ Talk edisi-edisi berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di FSQ Talk selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Sobat FSQ.